Di tengah ancaman siaga tinggi pasukan nuklir Rusia, anggota Majelis Umum PBB lantas menggelar sidang darurat menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Dan kita sudah tersambung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Amerika Serikat. Virginia, seperti apa sebenarnya tanggapan pemerintah Amerika Serikat terhadap pengumuman siaga tinggi pasukan nuklir Rusia? Ya, Reza dan pemirsa Metro TV, memang sejauh ini tanggapan dari Gedung Putih maupun juga dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan Pentagon masih sangat berhati-hati terhadap pengumuman siaga tinggi pasukan nuklir Rusia yang dilakukan oleh Presiden Putin minggu kemarin. Dalam arahan pers siang tadi, di Pentagon mengkonfirmasi bahwa intelijen Pentagon belum melihat adanya pergerakan atau perubahan posisi pasukan nuklir Rusia. Gedung Putih dan Pentagon juga senada, mereka menyebutkan bahwa pengumuman Presiden Putin ini adalah hal yang unnecessary dan escalatory atau tidak penting dan memperbesarkan masalah. Bahkan dalam event lain di Gedung Putih yang dilangsungkan sebelumnya, Presiden Joe Biden ketika ditanyai apakah warga Amerika perlu khawatir dengan perang nuklir, Presiden Biden ini menjawab singkat, no atau tidak. Nah, meski demikian, Pentagon tetap menyatakan bahwa selama 5 hari invasi Rusia ke Ukraina, analisis mereka sejauh ini adalah Putin masih menahan kekuatannya untuk menyerang, meski sudah mayoritas tenaganya itu sudah dikeluarkan, tapi belum semua, dan resistensi dari Ukraina tampaknya tidak terduga oleh Rusia. Namun bukan berarti Rusia tidak akan balas balik resistensi tersebut. Sementara kabar terbaru dilaporkan bahwa 12 diplomat Rusia ditetapkan sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan oleh pemerintah AS dan akan dideportasi per tanggal 7 Maret jika belum meninggalkan Amerika Serikat. Reza. Baik, kalau kita bicara pasca pertemuan ini perwakilan Ukraina dan Belarus, apa saja sebenarnya langkah yang dilakukan Ukraina dan negara-negara yang mendukung Ukraina ini untuk pertahanan? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa pertemuannya itu tidak menghasilkan apa-apa. Memang ada 2 upaya yang sedang dilakukan oleh yang diharapkan dilakukan oleh Ukraina saat ini. Yang pertama pertahanan dan yang kedua itu deeskalasi. Deeskalasi dilakukan lewat pertemuan Ukraina dan Rusia di Belarus ini, tapi memang sudah diantisipasi ya, tidak akan menghasilkan solusi. Upaya Ukraina untuk mendorong gencatan senjata ini belum bersambut, malah citra satelit itu menunjukkan bahwa militer Rusia sudah mulai mengelilingi Kiev atau ibu kota Ukraina menurut pejabat pertahanan Amerika Serikat. Dari sisi pertahanan kita tahu seperti tadi sudah disampaikan sejumlah negara mengirimkan bantuan militer dan kemanusiaan. Dari Amerika Serikat sendiri total bantuan militer yang telah disetujui pada akhir pekan ini mencapai 350 juta dolar AS dengan total biaya yang sudah diberikan atau bantuan yang sudah diberikan AS itu 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini belum termasuk bantuan kemanusiaan dengan total 160 juta dolar dalam setahun terakhir saja. Nah, sementara negara-negara lain termasuk yang sebelumnya dikenal sebagai negara netral ya, seperti Swedia, itu memberikan bantuan militer kepada Ukraina dalam menghadapi konflik dengan Rusia kali ini. Ukraina juga mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan Uni Eropa yang meski oleh Presiden Komisi Uni Eropa ini ditanggapi dengan sangat terbuka, namun untuk jadi anggota Uni Eropa itu adalah sebuah proses yang panjang dan butuh negosiasi yang panjang karena semua negara anggota, 27 negara anggota itu harus setuju. Belum lagi saat ini ada 5 kandidat lain negara yang statusnya itu masih pending dan kemungkinan tidak akan ada jalur cepat bagi Ukraina. Tapi dalam langkah historis lain, Uni Eropa memberikan bantuan militer ke Ukraina sebagai negara non-anggota Uni Eropa sebesar 457 juta euro. Reza. Ya, Virginia, untuk 12 diplomat yang dideportasi tersebut itu apakah akan mengancam eskalasi Rusia? Dan sebenarnya kita juga ingin mengetahui apa perkembangan dari sidang darurat Majelis Umum PBB sejauh ini. Ya, saya bahas dulu soal sidangnya ya. Ini untuk mengawali voting yang nantinya akan dilakukan oleh negara anggota yang sudah menyampaikan argumen mereka terkait konflik Rusia-Ukraina. Majelis Umum ini akan memvoting resolusi yang sama ketika diajukan pada Dewan Keamanan PBB Jumat lalu untuk mengecam Rusia atas invasi Ukraina. Dengan demikian itu nanti mengafirmasi kedaulatan wilayahnya Ukraina, juga meminta Rusia untuk menarik operasi militer karena melanggar piagam PBB. Butuh 2/3 suara total dari anggota Majelis Umum PBB untuk
resolusi ini bisa diadopsi oleh PBB. Walaupun hasil voting ini tidak mengikat dan tidak punya konsekuensi khusus untuk Rusia, tapi hasilnya punya beban politis karena nanti kita bisa lihat negara mana saja yang voting setuju atau menolak resolusi atau abstain, dan dengan demikian bisa mengisolasi Rusia. Sidang darurat ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga hari Rabu mendatang sebelum nantinya diakhiri dengan voting. Sejauh ini pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan negara yang sudah dapat kesempatan untuk menyampaikan debatnya atau pendapatnya di sidang Majelis Umum ini menyebutkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan yang terjadi dan meminta mengedepankan dialog serta menghentikan invasi. Meski menolak aksi Rusia, namun beberapa negara ini memilih untuk mengambil sikap abstain dalam voting, seperti misalnya Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab karena masih punya hubungan kerjasama dengan Moskow. Nah, dengan dipulangkannya atau diminta atau diusirnya 12 diplomat Rusia yang berada di Amerika Serikat saat ini, memang belum ada repercussion apa atau dampak yang diberikan dari pihak Rusia terkait hal tersebut karena ini sangat baru, dan tadi bahkan pengumumannya itu cukup dramatis begitu ya, ketika ambasador atau duta besar Rusia ini sedang menyampaikan konferensi persnya, lalu ia mengangkat telepon dan menyatakan bahwa 12 diplomat Rusia ini akan dipulangkan dari Amerika Serikat yang notabene-nya adalah tempat mereka sekarang diposting dengan dasar bahwa mereka tidak melakukan tugas diplomasi tapi melakukan tugas lainnya. Hal ini masih sangat baru dan masih akan terus berkembang dan kami akan terus melaporkannya untuk Anda. Baik, Virginia, kalau kita lihat dari sisi Ukraina, misalnya Presiden Ukraina selalu mengatakan bahwa dirinya selalu ditinggal sendirian oleh Amerika Serikat maupun NATO. Padahal Amerika Serikat juga kita lihat kerap memberikan sanksi kepada Rusia. Bagaimana tanggapan Gedung Putih terkait dengan hal ini bahwa Presiden Ukraina ditinggal sendirian oleh AS maupun NATO? Yang kita pantau sejauh ini harapan yang atau apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai oleh Ukraina itu adalah ikut atau masuk menjadi anggota dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO seperti yang tadi disebutkan ya. Nah, apakah berarti ia lalu ditinggalkan? Dalam konteks apa yang harus kita pahami adalah bagaimana Presiden Ukraina ini melihat ia ditinggalkan oleh negara-negara pendukungnya sebelumnya. Kalau kita lihat saat ini bantuan militer dan bantuan kemanusiaan yang diberikan itu sangat besar, dan bahkan dari beberapa negara yang sebelumnya itu berkawan dengan Ukraina adalah memberikan bantuan-bantuan keamanan yang bahkan bisa disebut historis karena sebelumnya mereka tidak memberikan bantuan tersebut. Nah, jika Presiden Ukraina lalu menyebut bahwa ia ditinggal, kita harus melihat konteksnya seperti apa, dalam konteks kapabilitas apa ia menyebut ditinggalkan. Dari tanggapan dari Gedung Putih sendiri sejauh ini selalu menekankan bahwa mereka telah memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan militer yang sudah diberikan, namun bersikeras untuk tidak mengaktifkan atau tidak menurunkan anggota militer Amerika Serikat ke dalam Ukraina dan ikut terlibat konflik dengan Rusia di tanah Ukraina. Jika melakukan bantuan kemanusiaan dan bantuan militer di tanah NATO atau di wilayah NATO, itu akan dilakukan oleh ofisial atau prajurit dari NATO maupun negara anggota NATO maupun Amerika Serikat. Reza. Baik, Virginia Gunawan melaporkan untuk VOA. Terima kasih atas laporan Anda.